Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety, channel khusus membahas putaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Semoga channel video-video saya bisa membantu kesembuhan ya anxiety dan psikosomatis kalian. Ya, tonton video-video saya yang belum ditonton, karena di situ semua pengalaman saya tentang anxiety dan psikosomatis udah banyak yang saya sharing kayak gitu ya. Oke, saya kali ini akan membahas agar cemas cepat hilang gitu ya. Ini sih keseluruhannya ya, bukan secara keseluruhan kecemasan itu loh ya. Terima kasih. Yang pertama ya, kebanyakan keluarga kalian, teman kalian itu nggak percaya kan kalau anxiety itu ada, psikosomatis itu ada kan. Nah, penyakit ini memang ada gitu ya. Sekarang ini memang ada penyakit ini gitu ya. Waktu itu dulu saya belum tahu ya tentang banyak informasi masalah-masalah penyakit-penyakit. Sekarang kan semuanya di handphone tuh ada informasi-informasi semuanya gitu ya. Yang pertama, penyakit ini memang ada gitu ya. Jadi kalian tuh harus menjelaskan sama keluarga, terutama saudara, teman, bahwa saya ini sakit ini. Saya kalau dengar suara burung takut gitu ya, jelaskan gitu. Nanti biar teman-teman kalian udah pada tahu, bisa membantu kesembuhan teman-teman semuanya gitu ya. Itu cepat sekali ya. Kemarin saya udah bikin video tentang motivasi ya, itulah, tonton video yang kemarin saya upload. Oke. Ya, penyakit ini ada, ini yang pertama ya, jelaskan sama keluarganya, sama teman-temannya gitu. Kalau nggak percaya silahkan suruh tonton video saya kayak gitu ya. Oke, yang kedua, di zaman sekarang ini banyak mengalami kecemasan ya, dari mulai tentang pekerjaan, mungkin stres dari biasanya ibu-ibu ya yang lagi hamil, banyak kerjaan, harus ini itu rawan sekali kena anxiety dan psikosomatis ya. Apalagi yang memang udah punya asam lambung dan itu juga dijaga kondisinya ya, jangan terlalu capek ya gitu ya. Soalnya sekarang ini umur baru SMA pun ya udah ada yang kena anxiety ya. Di grup saya ada, langsung chat saya gitu, masih SMA udah kena. Dulu itu kebanyakan umur 30 tahun ke atas ya. Sekarang udah baru lulus SMA, masih SMA aja udah pada kena anxiety. Oke. Itu yang ketiga, harus dicegah sedini mungkin ya. Sekarang itu kan zamannya udah zaman gadget, informasi kesehatan udah banyak sekali ya. Dulu aku pertama kambuh 2013 tuh kayaknya belum ada YouTube ya. Jadi saya belum tahu kalau saya kena anxiety ya. Tahu saya ya asam lambung aja gitu. Padahal waktu itu juga saya udah merasakan cemas, takut, was-was kayak gitu. Tapi memang saya masih cuek gitu, masih cuek kayak gitu, masih bekerja gitu ya. Tuh, pentingnya sekali ya, harus dicegah sedini mungkin ya. Minum obat, pergi ke terapis, pergi ke dokter, itu pencegahannya kayak gitu. Awal mulanya tetap harus ke dokter gitu ya. Tuh yang tiga, yang keempat. Terus yang kelima, menyadari keadaan sekarang. Maksudnya menyadari keadaan sekarang itu, kita nggak usah mikirin yang masa lalu ya. Sekarang kita ini lagi kena anxiety, kita sadari saja gitu, kita pasrah, kita terima sakit ini ya. Kita harus mendekatkan diri sama Allah gitu. Jadi nggak usah terlalu mencemaskan gitu, kapan sembuh kayak gitu, nggak usah. Yang penting kita jalani aja gitu. Soalnya penyakit ini juga ada yang cepat sembuh, ada yang enggak. Kalau masih ringan mungkin cepat sembuh, tapi kalau yang udah ke panic attack itu biasanya lama gitu ya. Itu harus menjadi keadaan sekarang
Ya sekarang ini mungkin saya lagi nggak kerja, ya terima aja kita lagi nggak kerja, terima aja kita lagi sakit, ikhlas kayak gitu ya. Tuh. Nah terus yang selanjutnya kita harus bisa melatih agar tidak egois. Nah ini yang penting sih ya, kita harus bisa melatih perasaan kita agar egois kita itu tidak terlalu tinggi. Ini cepat sekali ya, anxiety itu kalau kita egois, emosi itu pasti langsung kambuh lah gitu ya. Kita harus bisa mengontrol keegoisan kita ya, dan tidak boleh egois gitu. Mulai sekarang, mulai kena anxiety itu nggak boleh egois. Terus yang selanjutnya tidak cepat marah ya, maksudnya tidak boleh cepat marah. Kayak itu juga marah-marah itu juga termasuk kayak psikosomatis. Anxiety itu juga kesehatan mental yang ngaruh, itu juga sebenarnya penyakit. Kita harus bisa mengontrol diri kita, menyadari kayak gitu. Nah tidak boleh cepat marah. Terus yang selanjutnya bisa menerima kekalahan atau kegagalan ya. Ini ya, kita harus bisa menerima kekalahan atau kegagalan apapun itu ya. Pada kita saat anxiety kan, kalau kamu soalnya gitu ngomong sama orang depan, kalau orang kena anxiety itu pasti udah langsung di dada tuh udah nggak enak perasaan. Kita kalah, kok kalah sih kayak gini, kita nyesel ya. Kita harus bisa menerima kekalahan dan kegagalan. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Nah ikhlas kayak gitu itu enak sekali gitu, cepat sembuh sekali kalian kalau bisa kayak gitu ya. Kita harus bisa menerima kegagalan, menerima kesalahan, terus menerima hal apapun yang buruk bagi kita. Kita harus bisa menerima itu, apalagi kalau hal-hal yang baik pasti bahagia ya. Itu kan itu udah sebaliknya gitu ya. Dengan ikhlas gitu ya, kita kalah kali ini kita harus ikhlas. Oh saya mau pergi, diajak temenku tadi kok nggak jadi, ternyata dia ngajak yang lain. Kayak kita harus ikhlas. Oh ya mungkin aku belum boleh main hari ini. Kita sadari hal-hal kayak gitu, mungkin Allah belum mengizinkan saya ke sana gitu. Kita harus menyadari, nanti kita belajar ikhlas itu ya. Hati kita juga jadi plong, nggak jadi beban ya. Terus hilangkanlah dendam masa lalu ya. Ini yang terakhir ya, kita harus bisa menghilangkan masalah-masalah trauma kita. Mungkin dulu kita kecewakan sama orang, sama temen, masalah uang. Kita harus belajar mengikhlaskan, kita harus bisa melupakan masa lalu ya. Kita harus ke depan melihatnya, kita nggak usah ke belakang lagi, karena yang ke belakang itu udah pasti yang sudah terlewati gitu, nggak mungkin dilupakan, nggak mungkin bisa dilupakan gitu. Tapi kan yang di depan kita harus lebih baik lagi. Dari omongan, tutur kata, perbuatan itu pengaruh sekali ke dalam pikiran kita untuk kesembuhan mental kita, anxiety dan psikosomatis ya. Makanya kita belajarlah ngomong yang baik-baik ya, jauhkan dari omong-omongan yang buruk biar nggak terekam di alam bawah sadar kita gitu. Kita selalu baik, doa dengan baik ya. Itu sih agar cepat melepas kecemasan kayak gitu ya. Mungkin yang lainnya juga bisa dengan teknik-teknik yang lain cepat melepas kecemasan, tapi kalau yang saya tadi jelaskan itu kayak keseluruhan gitu ya. Itu kalau udah bisa melakukan hal yang tadi itu udah pasti cepat sembuh, top banget itu loh. Pasti badan juga tenang, seruringah, nggak, muka tuh nggak pucat lagi gitu ya. Makanya kita harus belajar mengelola pikiran, perasaan, itu yang penting sekali. Kita kan kalau lagi kambuh pikirannya negatif, kalau udah kena perasaan itu pasti lagi deg-deg, langsung jadi deg-degan atau cemas kayak gitu ya. Makanya kalau bisa kepikiran tapi nggak usah langsung dipotong di sini nih, biar nggak turun ke perasaan, ke hati gitu. Langsung dipotong biar nggak turun ke perasaannya. Itu udah sembuh sih kalau kayak gitu sih. Jadi perasaannya tuh nggak ke bawah kayak gitu. Sekilas aja udah, oh ya udah hilang kayak gitu ya. Itu sih
ya, cara menghilangkan kecemasan kayak keseluruhan dengan pelan-pelan kayak gitu ya. Ya, itu video yang bisa saya jelaskan tentang masalah cara melepas kecemasan gitu. Ya, semoga video ini juga bisa menjadi jalan kesembuhan buat teman-teman, agar cepat sembuh dari anxiety dan psikosomatis. Semoga bisa beraktivitas kembali, lancarkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.